Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran bidang studi sejarah kebudayaan Islam dari kelas 11 MIPA 2, Mandua Bone. Saya Andi Asyitira beserta beberapa teman saya, Adam M, Era Anggrita, dan Ali Mufli. Let's get started. Bani Abbasiyah atau yang biasa disebut Daulah Abbasiyah merupakan kekhalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258 Masehi. Ini menjadikan Daulah Abbasiyah sebagai kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu selama kurang lebih 5 abad. Abbasiyah juga berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Jika membahas tentang proses lahirnya Abbasiyah, kita tidak jauh dari pendiri daulah ini, yaitu Abu Abbas. Nama Abbasiyah ini diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Dimulai dari kemenangan Abu Abbas As-Soffa dalam suatu perang terbuka melawan Khalifah Bani Umayyah terakhir, Marwah bin Muhammad, dalam perang Al-Zab. Timbulnya pemberontakan terhadap kekhalifahan Umayyah disebabkan ketidakpuasan rakyat terhadap perilaku-perilaku nyeleneh, terkhususnya korupsi yang dilakukan pemimpin-pemimpin, ditambah juga kenyataan bahwa dinasti Umayyah bukan keturunan langsung Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, Daulah Abbasiyah mendapat dukungan rakyat menggulingkan kekuasaan Khalifah dinasti Umayyah. Hasilnya, kemenangan berada di tangan Daulah Abbasiyah, sedangkan Khalifah Marwah melarikan diri ke arah Mesir dan terbunuh beberapa bulan kemudian di Abu Sir, kota kecil di pinggir sungai Nil. Ia dibunuh oleh Amr bin Ismail al-Haritsi al-Jurjani. Periodisasi Abbasiyah. Fase pertama, fase pembentukan tahun 750 sampai 847 Masehi, dominan orang Persia Khalifah 1 sampai Khalifah 9. Fase kedua, pengaruh kekuasaan Turki pertama 847 sampai 945 Masehi, dimulai dari Khalifah 10, dominasi orang Turki. Fase ketiga, fase Buwahi 945 sampai 1055 Masehi, pengaruh Persia, masa disintegrasi di kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Muluk Awaif Persia kedua. Fase keempat, fase kekuasaan Bani Saljuk 1055 sampai 1194 Masehi. Fase Turki kedua, dominan orang Turki. Fase kelima, fase keruntuhan, fase lemah sampai hancurnya kekuasaan Islam Abbasiyah 1194 sampai 1258 Masehi. Fase kekuasaan Bani Saljuk atau dalam sejarah sering juga disebut dengan fase pengaruh Turki kedua, dikarenakan pada fase ini Turki kembali mendominasi Bani Abbasiyah. Fase pengaruh dinasti Buwaihi dikenal dengan masa disintegrasi wilayah-wilayah jauh Abbasiyah seperti Afrika Utara. India meminta mereka dari Abbasiyah. Abu Abbas As-Soffa lahir di Suriah pada 721 dengan nama asli Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ia adalah putra pasangan Muhammad bin Ali dengan Raita. Ayahnya merupakan cicit dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW. Sementara ibunya Raita merupakan putri Ubaidillah bin Abdullah, salah satu dari 7 fiqaha Madinah, kelompok ahli fikih dari generasi tabi'in di Madinah. Setelah itu, Daulah Abbasiyah berdiri pada 750 sampai 1258 dan Abu Abbas As-Soffa menjadi pemimpin pertamanya. Abu Abbas As-Soffa diangkat menjadi khalifah pertama dinasti Abbasiyah pada 750. Setelah menjadi khalifah, Abu Abbas mendapat gelar As-Soffa yang artinya penuh pedara. Gelar ini disematkan kepadanya karena saat menggulingkan dinasti Umayyah, ia nyaris membantai habis keturunan dinasti tersebut. Abu Ja'far al-Mansur adalah khalifah kedua Bani Abbasiyah yang berkuasa antara tahun 754 sampai 775. Selama berkuasa, khalifah memberi perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan hingga banyak memberikan beasiswa. Di bawah pemerintahannya, ilmu astronomi dan matematika berkembang pesat. Proses penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab pun digalakkan. Setelah memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah dari Damaskus ke Baghdad dan membangunnya sebagai pusat kekuasaan dunia Islam yang baru, Abu Ja'far al-Mansur mempunyai banyak penciptaan.
capaian. Oleh karena itu, meski berstatus sebagai khalifah kedua, Abu Ja'far al-Mansur dianggap sebagai peletak dasar kekhalifahan Abbasiyah. Al-Mahdi dilahirkan di Izzat pada tahun 1226 Hijriah dari ibu yang bernama Ummu Musa binti Al-Mansur al-Himyariyah. Dia dikenal sebagai sosok yang pemurah, berperawakan bagus, dan memiliki akhlak yang baik. Imam Asyuti dalam bukunya berjudul Tarik Khulafa, Sejarah Para Khalifah menyebutkan Al-Mahdi belajar akhlak mulia Islam, banyak berinteraksi dan berguru dengan para ulama, serta memiliki karakter yang sangat baik. Tak kala menginjak dewasa, Al-Mansur mengangkatnya sebagai gubernur untuk memerintah wilayah Tabaristan dan sekitar. Dia dinobatkan sebagai khalifah dinasti Abbasiyah pada bulan Zulhijjah 1558 Hijriah, sesaat setelah menerima kabar bahwa ayahnya wafat dalam perjalanan ke Tanah Suci. Abu Muhammad Musa bin Al-Mahdi Al-Hadi dilahirkan di Rai pada 1407 Hijriah atau 764. Meninggal pada 14 September 786. Adalah Khalifah Bani Abbasiyah yang menggantikan ayahnya Al-Mahdi dan memerintah antara tahun 785 sampai kematiannya pada 786. Al-Hadi merupakan putra sulung Al-Mahdi. Seperti ayahnya, ia sangat terbuka kepada semua orang di negerinya dan mengizinkan orang awam untuk mengunjungi di istananya Baghdad untuk berbicara dengannya. Sebagai ia dianggap sebagai penguasa yang selalu mendapat penerangan dan melanjutkan gerakan progresif dari para pendahulunya. Al-Hadi meninggal pada 750 secara alamiah. Beberapa orang telah menyatakan bahwa ia dibunuh seseorang yang diupai ibunya sendiri, tapi sejarawan Muslim terkenal Ibnu Khaldun tak mempercayai pernyataan ini. Al-Hadi digantikan adiknya Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid adalah khalifah kelima dari Khalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad. Ia memerintah selama 23 tahun, yakni dari tahun 789 hingga 803. Di bawah kuasanya, dinasti Abbasiyah mencapai kejayaannya ketika Khalifah Harun ar-Rasyid memerintah Bani Abbasiyah menguasai dari daerah di Laut Tengah hingga dia. Selain itu, di antara khalifah terkenal pada masa dinasti Abbasiyah yang menjadikan Baghdad sebagai kota 1001 malam adalah Harun ar-Rasyid. Selanjutnya adalah Abu Musa al-Amin. Nama aslinya Muhammad, lalu diberi gelar al-Amin. Dia terpilih menjadi khalifah karena wasiat keluarga dan pertalian darah. 2 tahun terakhir kekuasaannya diisi dengan perang saudaranya sendiri Al-Ma'mun. Abbasiyah menjadi defisit keuangan, tatanan sosial menjadi rusak. Ia juga dikenal dengan khalifah penyuka sesama jenis karena terekam dalam catatan sejarah Imam Tabari dan Imam Suyuti. Abdullah bin Ar-Rasyid bin Al-Mahdi, ia diangkat menjadi putra mahkota saat berusia 13 tahun. Ia diangkat ayahnya menjadi wali kota Khurasan dan sekitarnya hingga Hamazan. Saat Harun ar-Rasyid wafat, Al-Ma'mun dibayat Muhammad al-Amin dan terjadilah konflik. Terlebih lagi, Al-Amin berupaya mengedepankan anaknya Musa sebagai putra mahkota. Saat menjelang wafatnya, Al-Ma'mun keluar dari wilayah Baghdad untuk berperang melawan Romawi. Memasuki wilayah Tarsus, ia wafat karena penyakit demam. Selanjutnya Abu Ishaq al-Mutasim bin Harun, dikenal dengan julukan Mutasyibillah, yang berlindung kepada Allah. Sejak muda ia tergolong seorang militer yang memegang kedisiplinan tinggi. Itu juga alasan pendahulunya memindahkan khilafah dari putranya kepada saudaranya ini. Di tengah kerusuhan, Al-Mutasim sempat membangun sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Saramandra, nantinya Samarra. Pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Samarra yang semula di Baghdad. Para ahli sejarah menyebutkan Sang Delapan karena ia sangat akrab dengan angka 8, yang merupakan khalifah 8 dari Bani Abbasiyah. Ia wafat pada 38 tahun, masa pemerintahannya berusia 8 tahun 8 bulan 8 hari. Bahkan ketika wafat, ia meninggalkan 8 putra dan 8 putri. Dan khalifah yang terakhir, Abu Ja'far al-Watsiq. Dia menjadi khalifah berdasarkan wasiat ayahnya. Al-Watsiq memiliki wawasan yang luas dan memiliki syair-syair yang indah. Ia juga banyak mengetahui tentang berbagai persoalan. Dia memiliki suara yang bisa diubah menjadi 100 macam. Ahli memainkan musik serta ahli meriwayatkan syair dan kisah kasih. Al-Watsiq meninggal dunia pada Rabu 24 Zulhijjah 232 Hijriah di Samarra. Ja'far al-Mutawakkil 847 sampai 861 Masehi. Abu Ja'far al-Muntasir 861 sampai 862 Masehi. Ahmad al-Mustain 862 sampai 866 Masehi. Abu Abdullah al-Mu'taz 866 sampai 869 Masehi. Abu Ishaq al-Muhtadi 869 sampai 870 Masehi. Abu Abbas al-Mu'tamid 870 sampai 892 Masehi. Abu Abbas al-Mu'tadid 892 sampai 902 Masehi. Abu Ahmad al-Muktafi 902 sampai 908 Masehi. Abu Fadal al-Muqtadir 908 sampai 932 Masehi. Abu Mansur al-Kahir 932 sampai 934 Masehi.
Abu Abbas Ar-Radi 934 sampai 940 Masehi. Abu Ishaq Al-Muttaqi 940 sampai 944 Masehi. Abdullah Al-Mustakfi 944 sampai 946 Masehi. Abu Qasim Al-Muti 946 sampai 974 Masehi. Abdul Karim At-Tai 974 sampai 991 Masehi. Ahmad Al-Qadir 991 sampai 1031 Masehi. Al-Qaim 1031 sampai 1075 Masehi. Abu Qasim Al-Muqtadi 1075 sampai 1094 Masehi. Abu Abbas Al-Mustazir 1094 sampai 1118 Masehi. Abu Mansur Al-Mustarsyid 1118 sampai 1135 Masehi. Abu Ja'far Ar-Rasyid 1135 sampai 1136 Masehi. Abu Abdullah Al-Muqtafi 1136 sampai 1160 Masehi. Abu Muzaffar Al-Mustanjid 1160 sampai 1170. Hasan Al-Mustadi 1170 sampai 1180. Abu Abbas An-Nasir 1180 sampai 1225. Muhammad Az-Zahir 1225 sampai 1226 Masehi. Abu Ja'far Al-Mustansir 1226 sampai 1242 Masehi. Abdullah Al-Mustasim 1242 sampai 1258 Masehi.